Ya, apa kabar? Semua peserta ergonomi. Ini adalah video yang saya sudah janjikan dari beberapa hari yang lalu. Baru sekarang saya bisa lakukan. Maaf sekali kalau perlu waktu beberapa hari untuk menyiapkan ini. Eh, Video ini adalah untuk kuliah mengenai panduan NIOS untuk pengangkatan manual. Jadi ada sudah ada penelitian mengenai batas aman manusia diberi beban ketika dia bekerja. Batas aman itu sudah diselidiki dan kita tinggal pakai rumusnya. Rumusan itu disebut dengan RWL. RWL itu adalah singkatan dari Recommended Wave Limit. Jadi batas beban yang boleh diberikan kepada seorang pekerja yang aman, recommended. NIOS ini kalau padanannya untuk Indonesia itu seperti lembaga K3-nya Amerika lah. Lembaga K3-nya Amerika. Nah, dalam panduan NIOS itu ada 6 faktor yang menentukan besaran bobot yang aman bagi seorang pekerja untuk dibebani. Nah, 4 dari faktor itu tergantung sikap eh, ketika operator atau pekerja melakukan pekerjaannya. Yang 2 lagi itu adalah dalam bentuk tabel data atau informasi hasil penelitian juga, tapi bukan dalam bentuk rumus tapi dalam bentuk tabel, di mana kita tinggal memakai tinggal melihat saja kategori mana pada tabel itu yang cocok dengan situasi ketika si karyawan atau si operator ini bekerja. Nah, kalau Anda perhatikan rumusnya, RWL adalah LC kali HM kali VM kali DM kali AM kali FM kali CM. Nah, RWL itu, nah LC itu adalah konstanta pembebanan eh, yang tidak berubah berarti ya. Artinya namanya juga konstanta berarti angkanya pasti. 23 kg. Apa maksudnya 23 kg itu? Maksudnya adalah kalau seorang pekerja diam dan dia sedang memegang beban, dia tidak melakukan gerakan, misalnya memindahkan beban, mengangkat beban, atau menurunkan beban, atau dengan beban itu dia berputar, maka beban maksimum yang boleh dibebankan kepada dia hanya berdiam diri dengan beban itu adalah 23 kg. Ini adalah hasil penelitian. Jadi 23 kg. Nah, HM, VM, DM, AM, FM, CM itu adalah pengali yang sesuai dengan uh, sikap dia bekerja, apakah mengangkat, apakah memindahkan, apakah berputar, dan sebagainya. Itu adalah pengali yang besarnya itu lebih kecil dari 1. Jadi berarti antara 0 sampai 1. Apa artinya? Artinya begini, kalau si pekerja, sementara dia dengan beban 23 kg itu, melakukan gerakan yang seperti saya katakan tadi, maka tidak mungkin sama dengan 23 kg beban yang boleh dia angkat. Dia harus mengangkat beban yang lebih kecil dari 23 kg. Itulah sebabnya faktor-faktor pengali ini diberikan. Faktor-faktor pengali ini juga adalah hasil penelitian yang kita bisa tinggal pakai. Nah, HM itu adalah singkatan dari horizontal multiplier. Jadi pengali kalau ada faktor pengali horizontal artinya dengan dia diam, kemudian jarak benda yang dia angkat ke dadanya itu makin jauh. Jadi misalnya dia merentangkan tangannya ke depan, makin jauh beban itu ditaruh di depan dadanya, berarti harusnya makin kurang dari 23 kg. Oleh karena itu faktor pengalinya kalau jarak dari dada ke barang yang dia
dia angkat itu dengan berdiam diri itu makin jauh, berarti pengalinya itu pasti lebih kecil dari satu, supaya berat yang boleh dibebankan kepada dia tidak membahayakan dia. Sedangkan faktor vertikal multiplier adalah namanya juga vertikal, berarti faktor pengali vertikal. Artinya berapa jauh benda yang dia angkat itu dari lantai. Jadi berapa jauh benda yang dia angkat tuh dari lantai. Kalau benda itu eh, nanti kita akan lihat pada tabelnya, pada kurvanya, apakah semakin jauh dari lantai semakin baik atau ada ukuran yang optimal. Dan faktor DM itu adalah faktor perpindahan, kalau dia memindahkan dari satu ketinggian tertentu benda ke ketinggian yang lain. Jadi distance multiplier. Jadi distance di sini maksudnya jauh secara vertikal. Dan AM adalah kalau dia melakukan gerakan berputar, nanti kita akan lihat. Kalau dia berputar semakin jauh, berarti dia mengangkat beban tertentu dengan berputar, itu bisa, kalau tidak aman, bisa membahayakan punggung ya, atau membahayakan tulang punggung. Nah, oleh karena itu ada faktor AM. Dan FM adalah berapa kali dalam satu waktu, misalnya dalam waktu selama dia bekerja, berapa kali dia melakukan pengangkatan berulang benda itu. Nanti kita akan lihat. Dan kemudian CM adalah ini, benda itu kan dia pegang. Nah, kadang ada benda yang diangkat begitu saja, tidak dalam wadah, berarti nggak ada pegangan kan, nggak ada kayak handle-nya kan. Nah, biasanya benda yang langsung dipindahkan tanpa handle seperti itu termasuk faktor pegangan yang katakanlah buruk. Nah, berapa angkanya nanti ada, kita akan lihat. Nah, yang bagus itu adalah barang yang kita mau pindahkan itu dimasukkan ke dalam wadah, misalnya ember atau apa saja, lalu ada handle-nya, ada pegangannya untuk memindahkannya. Nah, handle ini bisa baik, bisa paling baik. Nanti kita akan lihat. Nah, perlu dicatat bahwa tiap-tiap faktor pengali mempunyai nilai maksimum 1. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi berarti 23 kg adalah maksimum kalau dia tidak melakukan perpindahan dengan barang yang dia angkat. Jadi 23 kg berarti seperti kita mengangkat, kalau teman-teman sering lihat ya di mana gitu ya, di Alfamart atau di Indomart kan ada beras 5 kilo 5 kiloan kan, yang dibungkus 5 kiloan. Nah, berarti kalau 23 kg hampir sama dengan 5 beras 5 kiloan lah. Berarti itulah maksimum yang diboleh ditahan oleh seseorang dengan tangannya tanpa bergerak, tanpa memindahkan. Nah, kalau dia memindahkan entah ke depan atau berputar atau mengangkat dari bawah, harus lebih kecil dari 23 kg berat yang boleh dia dibebankan kepada dia. Nah, berapa itu? Nanti kita akan lihat. Jadi kita sudah dapat. Nah, sekarang kita coba satu persatu kita akan lihat ya. Satu persatu kita akan lihat faktor-faktor pengali tadi ya, faktor pengali tadi. Faktor pengali yang pertama adalah faktor berapa horizontal, pengali horizontal, artinya berapa jauh dari dada benda itu diletakkan di tangannya. Nah, kalau Anda perhatikan, nah kalau kita pakai rumusnya adalah HM sama dengan 25 per H, itu sama dengan grafik di bawah. Jadi, perhatikan sumbu horizontal itu dari angka 20, 25, 30 sampai 80, lalu 1 itu ya artinya dianggap tidak membebani lebih seorang karyawan kalau jauhnya dari dada barang itu sampai 25. Begitu lewat dari 25,
Kira-kira begitulah grafiknya. Artinya pengalinya itu tidak lagi satu, tapi makin kecil sampai ke angka 80. Bayangkan bahwa orang itu paling jauh jangkauannya ke depan itu kan 80 ya, panjang tangannya 80. Dianggap lebih dari 80 tidak ada orang bisa menahan barang kalau barang itu diletakkan dari dadanya lebih dari 80 ya. Jadi dianggap 80 adalah yang paling maksimum. Perhatikan, makin ke bawah dia makin kecil. Apa artinya? Artinya supaya nanti ketika dikali dengan 23, hasilnya pasti lebih kecil dari 23. Nah, itulah maksudnya. Jadi, teman-teman bisa memakai grafik ini atau bisa memakai rumus tadi. Sama. Rumus itu, grafik ini adalah hasil dari rumus itu. Kalau rumus itu dipetakan di dalam grafik, ya hasilnya grafik ini. Nah, inilah faktor pengali horizontal. Sekarang faktor pengali vertikal, artinya berapa jauh dia dari bawah. Nah, perhatikan rumusnya. VM adalah ini belum melakukan perpindahan ya, ini masih berapa jauh dari lantai. Adalah 1 dikurang dalam kurung 0,003 terus harga mutlak dari perbedaan V dengan 75. Nah, apa itu artinya angka 75 itu? Angka 75 itu adalah yang paling ideal kalau tinggi barang yang diangkat oleh seorang pekerja itu ada di sekitar pusar. Jadi atau pinggang. Nah, angka 75 itu kira-kira artinya setinggi pinggang. Kurang dari pinggang berarti usaha dia makin besar. Lebih dari pinggang sama, usaha dia juga makin besar. Tapi kalau di pinggang itu lebih nyaman, ya. Dengan V didefinisikan sebagai jarak dari lantai. Jadi VM berarti adalah pengali yang dipengaruhi oleh faktor jarak dari lantai. Rumusnya seperti yang tadi ya. Nah, perhatikan di tulisan yang ditebalkan di bawah, kondisi ideal adalah saat beban setinggi pinggang. Jadi pinggang itu 75 ya. Nah, perhatikan grafiknya ya. Jadi yang bawah selalu, maksud saya yang sumbu horizontal selalu berbicara jarak, sumbu yang vertikal selalu berbicara faktor pengali yang maksimumnya 1. Nah, perhatikan bahwa di 75 sampai 80 dianggap faktor pengalinya itu 1, artinya aman. Nggak ada usaha lebih yang dilakukan oleh pekerja itu. Sedangkan kalau tingginya di bawah 75 berarti ada usaha lebih yang harus dilakukan oleh, karena dia menahan sambil membungkuk ya. Sama, kalau yang lebih dari 75 berarti dia menahan di atas pinggangnya. Itu usaha yang lebih. Nah, karena usahanya lebih, maka faktor pengalinya harus lebih kecil dari 1. Artinya barang yang boleh dia angkat dalam posisi yang demikian harus lebih kecil dari 23 kg. Ya. Itu mengenai jarak vertikal ya. Jadi jarak dari lantai. Nah, sekarang faktor pengali jarak. Artinya kalau ada perpindahan mengangkat dari bawah ke atas. Nah, D di situ adalah perpindahan yang terjadi. Berarti tinggi sekarang dengan tinggi sebelum diangkat. Jadi nilai D itu diasumsikan 25 sampai 175. Nah, perhatikan sumbu horizontal 25 sampai 175. Jadi berarti apa? Kalau perpindahannya cuma 25, jadi dia memindahkan dari ketinggian tertentu cuma 25, kan sumbu horizontal itu kan D, cuma 25 atau maksimum sampai 40, maka itu belum memberikan kerja tambahan yang berarti, sehingga pengalinya harus lebih kecil dari 1. Tapi begitu lebih dari 40,
maka pengali itu harus lebih kecil dari 1, artinya barang yang boleh dia lakukan dalam gerakan yang memindahkan yang demikian tidak boleh sama dengan 23. Itu maksudnya. Ya. Jadi 25 cm itu kalau kita perhatikan 25 sampai 40 di gambar ini, tapi kalau mau lebih tepat kita masukkan ke dalam rumus. Jadi masukkanlah ke dalam rumus kalau perpindahannya itu di atas 40. Jadi kalau masih antara 25 40, kita pakai 1 dari 0 sampai 40 kita pakai 1. Tapi begitu lebih dari 40, kalau grafik ini tidak menolong kita untuk mendapatkan pengalinya sumbu vertikal, maka kita pakai rumus yang ini. dm sama dengan 0,82 ditambah 4,5 dibagi d. Ya. Itu faktor pengali jarak yang ketiga ya, faktor pengali yang ketiga. Sekarang faktor pengali asimetri. Maksudnya apa? Nah, maksudnya seperti ini. Kadang si pekerja bukan hanya mengangkat tetapi berputar. Kebanyakan begitu ya, nggak ada cuma mengangkat, tapi dia mungkin berputar sedikit atau banyak, ya, berputar sedikit atau banyak. Nah, nanti untuk melakukan itu dia perlu energi tambahan, perlu usaha tambahan. Nah, karena perlu usaha tambahan, beratnya tidak boleh 23. Beratnya harus lebih kecil, tapi berapa besar pengalinya itu nanti tergantung ini sudut A ini. Kalau Anda perhatikan sudut putar dia ketika dia mengangkat barang. Coba perhatikan grafik yang di kanan. Di situ ada sudut A ya. Sudut A dari point of protection ke sumbu tegak sagital itu ya. Nah, berapa besar? Jadi makin besar itu makin kecil faktor pengalinya supaya barang yang boleh dia angkat itu lebih kecil dari 23. Jadi rumusnya kalau kita tidak ingin pakai grafik, rumusnya adalah faktor pengali asimetris adalah 1 dikurang 0,0032 dikali A. Ya. Di mana A adalah sudut asimetrik yang ini tadi. Ya, sudut A ini. Jadi faktor pengali itu seperti inilah. Kelihatan kan? Makin besar sudutnya, makin banyak sudut yang dia tempuh berputar, makin banyak sudut yang dia lakukan dengan memutar tubuhnya, faktor pengalinya itu juga makin kecil. Artinya apa ini? Artinya kalau 1 kan artinya 1 kali 23 kan nanti hasilnya 23 kan? Nah, berarti kalau 0,5 berarti harus lebih kecil dari 23. Ini belum mengikutkan faktor pengali yang lain yang tadi rumusnya sudah kita berikan ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, faktor pengali frekuensi artinya dalam satu durasi kerja tertentu ada berapa kali si karyawan melakukan pekerjaan angkat tadi. Misalnya kalau durasinya kurang dari 1 jam, kemudian dia melakukan 3 kali angkat, berarti frekuensinya adalah 3 dibagi 60. Ya kan, 1 jam itu kan 60. Berarti perhatikan kolom kiri, frekuensi angkat per menit, 1 jam itu kan 60. Berarti 3 per 60 itu adalah berapa? Sepertiga. Kira-kira antara 0,2 dengan 0,3. Berarti nanti yang dipakai adalah yang angka 1. Jadi faktor pengalinya adalah angka 1. Artinya masih aman. Dalam 1 jam itu dia cuma 3 kali melakukan pengangkatan, maka harus 1. Sekarang misalnya kalau antara 1 sampai dengan 2 jam ya, angkanya misalnya 0,2 frekuensi angkat per menit, itu angkanya lebih kecil. Apa artinya? Karena dia lebih lama durasinya. Karena kita sudah belajar di APK bahwa makin lama ada fatigue ya, makin mendekati fatigue. Nah, coba Anda lihat lagi antara 2 sampai 8 jam,
Kalau V-nya lebih kecil dari 75, 0,85, lebih besar dari 75, 0,85, dan seterusnya. Itu artinya apa? Kalau durasinya makin lama, berarti orang tersebut makin mendekati fatigue. Makanya dibuat angkanya itu makin kecil dari 1. Demikian seterusnya, mana yang cocok nanti tinggal pilih. Ya. Nah, sekarang faktor pegangan. Nah, mengenai faktor pegangan ini saya ajak Anda untuk melihat apa yang dimaksud dengan pegangan itu ya. Yang dimaksud dengan pegangan itu, nah, pegangan ember ya. Kita lihat ya. Kita lihat pegangan ember. Nah, gambar pegangan ember yang paling atas, yang di tengah, yang warna hijau itu mungkin termasuk pegangan ember yang cukup. Artinya tidak baik tapi juga tidak buruk. Kenapa? Karena si pekerja atau siapapun yang mengangkat ini tidak langsung mengangkat bendanya, ada wadahnya dan ada pegangannya. Nah, tapi yang buruk mungkin adalah, nah ini, yang ini juga masih bagus ya. Oh sorry. Yang ini juga masih bagus. Yang sebelah kiri atas, yang warna abu, ada pegangan. Jadi cukup lah, walaupun bukan termasuk baik. Nah, yang buruk saya akan tunjukkan. Yang termasuk buruk mungkin adalah, nah, yang menurut saya bagus, ini yang sekarang lagi tren ini ya. Kalau kita mau mengangkat aqua galon, nah kayak gitu, kayak yang di bawahnya itu. Nah, pakai pegangan itu lumayan, cukup bagus terhadap tangan. Nah, itu pegangan yang termasuk kategori baik. Nah, kategori buruk contohnya, ini contohnya ini ya, kiri atas. Ini termasuk pegangan yang buruk. Ya, kita kembali ke tadi. Nah, pegangan itu kalau baik dia 1, kalau cukup 0,95, kalau buruk 0,9. Artinya apa? Makin buruk pegangan, usaha makin besar. Usaha makin besar, makin membahayakan. Berarti tidak boleh 23 kg dia mengangkat barang dengan pegangan yang buruk. Itu kalau V-nya, jadi jarak vertikalnya itu lebih kecil dari 75. Kalau lebih besar atau sama dengan 75, beda lagi sedikit angka yang diberikan ya. Nah, nanti maksud dari semua ini akan terlihat dalam contoh soal ya. Jadi rumus lifting index, jadi berarti untuk menentukan batas aman, kita langsung ke bawah. Di situ ada lifting index adalah bobot beban aktual. Jadi berapa beban yang dia angkat. Misalnya semen atau adukan semen 5 kilo, berarti 5 kilo ya. Adalah bobot beban aktual 5 kilo berarti dibagi dengan mana yang paling kecil. RWL awal berarti pada waktu dia mulai mengangkat, dengan RWL akhir pada waktu dia berakhir pengangkatan. Berarti dia meletakkan barangnya. Jika LI lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan 1, maka dianggap aman. Jadi kalau hasil LI nanti lebih kecil sama dengan 1, berarti aman. Jika antara 1 dengan 3, berarti masih aman tapi berisiko. Artinya kalau ada misalnya beban tiba-tiba, kalau ada kejadian apa ya yang membuat dia bergerak spontan, maka ini berisiko. Atau kalaupun tidak ada seperti itu, ini sudah membebani batas yang bisa ditanggung oleh pekerja. Nah, kalau lebih dari 3 berarti pekerjaan itu tidak layak dilakukan. Ya. Jadi mengangkat beban 5 kilo tersebut tidak layak dilakukan karena RWL-nya atau LI-nya itu lebih besar dari 3.
Nah, sekarang misalnya ada contoh, contoh soal. Contoh soalnya begini, seorang pekerja itu sebelah diri akan mengangkat benda di sini beratnya adalah berapa ya? Saya lupa. Adukan semen, ya, adukan semen. Jadi adukan semen itu akan diangkatnya dengan jarak dari dadanya itu katakanlah 15 cm, lalu tinggi dari awal 30 cm, berarti kan lihat di lantai, dan tapi dia tidak melakukan perputaran, ya. Dan kondisi akhirnya itu, perhatikan tulisan yang di atas, adalah berarti tadi dari jarak dari dadanya 15, sekarang kondisi akhir itu waktu dia meletakkan di atas itu, coba lihat kondisinya 35 cm dari dada, ya, dada berarti tegak lurus, jarak tegak lurus. Tingginya 186, kalau Anda perhatikan di gambar B itu lebih tinggi dari kepalanya, 180 cm. Tapi dalam hal itu dia tidak melakukan perputaran, makanya A-nya 0. Katakanlah jika rata-rata pengangkatan tersebut 0,2 per menit dan lamanya dia bekerja melakukan pekerjaan itu adalah 4 jam dan bobot adukan semen itu 5 kilo. Sekarang kita diminta untuk menganalisa apakah pekerjaan ini aman. Dia mengangkat 5 kilo dari jarak 30 cm dari lantai ke 186 cm di atas kepalanya, berarti tanpa perputaran. Kemudian jarak tegak lurus dari dada awal di lantai 15 cm. Sekarang jarak tegak lurus dada itu 35 cm. Nah, sebenarnya kita langsung saja memasukkan ke dalam rumus, ya. Jarak perpindahan kan D adalah 186 kurang 30, ya. Berarti 156 dari lantai ke 150 ke dudukan yang di atas. Berarti 186 dikurang 30 sama dengan 156 cm. Katakanlah kondisi pegangannya cukup, ya. Nah, sekarang kita menghitung RWL atau limit berat awal yang aman. Posisi awal, faktor pengalih HM berapa sih? Tinggal masukkan ke dalam rumus. Awalnya kan dia 25 dibagi H, ya, itu rumus, ya. Berarti 25 dibagi 30 kan? Berarti faktor pengalih horizontal adalah 0,83. Vertikal tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat, kalau 30 kurang 75 kan minus, berarti kan yang dimintakan harga mutlak. Berarti positif, ya. Selalu hasilnya positif kalau harga mutlak. Hasilnya adalah 0,87. Kemudian DM tinggal masukkan ke dalam rumus, hasilnya sekian. FM tinggal lihat di tabel, hasilnya 0,85. AM juga tinggal karena perputarannya 0, maka dianggap 1 pengalinya. Sedangkan CM lihat dari tabel untuk cukup 0,95. Nah, sekarang kalau kita masukkan ke dalam rumus, berarti RWL awal tinggal masukkan hasil-hasil tadi, dapat 11,33 kg. Ya. Sekarang posisi akhir, berarti sudah di atas barangnya. Kita lanjut ke posisi akhir. Masukkan dalam rumus, ya, dengan harga, berarti harga HM-nya sekarang 35, ya kan? Jarak dari dada kan sekarang 35. Masukkan ke dalam rumus 0,71. VM-nya sekarang 186, dapat 0,67. DM-nya, ya, posisi awal dengan posisi akhir dianggap dihitung sama, gitu, ya. Dihitung sama. Kemudian FM-nya lihat tabel 0,85, AM-nya tidak ada perputaran, berarti tetap 1. Nah, CM-nya sama 0,95. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah
7,48 kg. Nah, sekarang kita bandingkan. Mana yang lebih kecil, 7,48 kg atau yang tadi 11,33? Ternyata adalah 7,48. Berarti RWL-nya adalah 7,48. Nah, sekarang lifting index-nya berarti bobot aktual 5 kg dibagi RWL 7,48, hasilnya adalah 0,67. Nah, tadi kita kembali ke sini. Kalau lebih kecil dari 1 berarti aman. Nah, ternyata hasil yang barusan adalah lebih kecil dari 1. Berarti kesimpulan kita, pekerjaan ini aman dilakukan oleh si pekerja tersebut karena hasilnya lifting index-nya adalah 0,67. Nanti juga pada waktu ujian atau pada waktu kuis minggu depan, nanti juga yang seperti ini aja Anda masukkan, ya. Nah, sekarang untuk kasus tadi kan ada angka 23 kg, ya. Itu kan penelitian di barat. Nah, syukurlah sudah ada penelitian di Indonesia di ITB oleh dosen dan mahasiswa pernah dilakukan di sana bahwa untuk orang Indonesia angka 23 tadi diganti menjadi 20 kg, ya. 20 kg, ya. Berarti lalu rumus VM-nya menjadi, perhatikan, 1 dikurang 0,003, itu yang di dalam paragraf yang di atas. Harga mutlak V kurang 69. Apa artinya? Kenapa bukan 75? Karena orang Indonesia kan rata-rata kurang tingginya dari orang Amerika. Pinggang orang Amerika mungkin 75, sedangkan pinggang kita 70, ya. Rata-rata pekerja Indonesia. Nah, lalu rumus untuk AM-nya juga seperti ini, ya. AM itu sekian kalau derajatnya sekian. Ini untuk orang Indonesia. Jadi AM yang kita pakai. Nah, tapi nanti jangan khawatir, kalau di dalam soal tidak dinyatakan bahwa dia orang Indonesia, Anda pakai yang tadi. Itulah yang sudah saya jelaskan, yang 23 dan seterusnya. Tapi kalau ada dikatakan bahwa itu orang Indonesia, Anda pakai yang ini. Lalu rumusnya Anda pakai yang ini. Nah, dan HM-nya itu adalah seperti ini. Jadi 29,611 dikali E pangkat minus 0,0243 H. Berapa jauh dia dari dadanya? Barang itu dari dadanya. Oke. Nah, sekarang misalnya kita sudah dapatkan semuanya. Ternyata hasilnya lebih besar dari 3. Apa yang harus kita lakukan? Ada 2 yang bisa kita lakukan. 1, pendekatan teknik. Yang kedua, pendekatan administratif. Gampangnya begini, pendekatan teknik itu artinya berarti bebannya yang harus kita kurangi. Jadi tidak boleh mengangkat beban yang demikian. Yang tadi misalnya 5 kilo hasilnya tidak aman, berarti harus dikurangi. Atau ininya, pekerjaan yang harus diubah. Jadi ini bicara berarti ergonomi, bicara sistem kerjanya yang harus diubah. Bagaimana supaya tidak harus mengangkat 5 kilo misalnya contoh tadi. Tapi kalau itu tidak mungkin, maka yang paling mungkin atau yang paling bisa dilakukan adalah pendekatan administratif. Artinya hanya orang-orang tertentu yang sudah dinilai mampu melakukan itu, yang melakukan itu bisa secara bergantian, bisa dipilih orang-orang yang memang kuat, tinggi, dan seterusnya, supaya dia bisa melakukan pekerjaan yang demikian. Oke, jadi singkatnya, apa yang bisa dilakukan? Nomor 1, mengurangi beban kerja. Yang tadi misalnya contoh 5 kg itu ternyata tidak aman, berarti kita kurangi.
Walaupun ini sulit diterapkan karena cenderung itu sudah ketentuan ya, given itu artinya ketentuan. Setiap pengurangan beban akan berdampak pada laju produktivitas. Ya, ini wajar ya. Yang kedua, bisa dengan mengubah sikap tubuh waktu bekerja. Bagaimana supaya jarak dari dada ke benda itu makin kecil. Nah, kalau bisa diubah misalnya sistem kerjanya, ya itu lebih baik. Yang ketiga, mengatur perpindahan barang sehingga jarak perpindahan tidak terlalu besar. Ya kan? Misalnya dengan alat bantu. Barang tadi tidak di lantai, tapi di dudukan tertentu yang tidak terlalu jauh dari pinggang. Sehingga waktu dipindahkan juga tidak terlalu jauh, atau pindahin ke atasnya itu dikurangi kalau memungkinkan. Yang keempat, mungkin tidak perlu melakukan pengangkatan, tapi ada troli atau rak yang bisa diatur ketinggiannya atau bisa dipindah-pindah, itu lebih baik. Atau pegangannya, kalau ada masalah pada pegangannya yang dibuat nyaman. Dan kalau masalahnya itu lebih banyak di frekuensi pengangkatan, ya frekuensi pengangkatannya dibuatlah semakin rendah, semakin kecil. Perlu dicatat bahwa solusi menurunkan nilai D di atas merupakan bentuk-bentuk pengendalian teknik. Sementara itu kapasitas pekerja dapat ditingkatkan dengan cara menggunakan pekerja yang kuat, training, dan latihan untuk pekerja, serta pengaturan waktu istirahat. Bentuk-bentuk solusi menaikkan C adalah bentuk-bentuk pengendalian administratif. Oke, jadi inilah penjelasan saya mengenai bahan yang sudah saya berikan minggu lalu. Jadi teman-teman tolong diulang-ulang kalau belum mengerti, kemudian tolong dilatihkan, dan saya harap sekali Anda melatih soal tadi, dan kalau ada pertanyaan yang membingungkan, saya tunggu. Bisa dengan pertanyaan di WA, bisa dengan merekam suara, ya, bisa dengan minta, Pak, bisa telepon saya akan layani. Oke, itu barangkali yang saya bisa berikan. Dan sangat mungkin bahwa soal yang seperti ini akan keluar di dalam UTS, ya. Soal yang seperti ini akan keluar dalam UTS. Jadi Anda harus benar-benar melatihnya. Demikian barangkali penjelasan mengenai kuliah minggu lalu yang bisa saya berikan. Selamat melatih, selamat mengerti, selamat belajar. Selamat menjaga diri juga sebagai bagian dari pencegahan terhadap COVID, ya. Baik, mari